Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya dari 10 IPS 2. Pengertian umum hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata yaitu hidros yang berarti air dan sphere yang berarti lapisan. Dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Ada beberapa cabang dari hidrosfer, yaitu harus diketahui diantara yaitu hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam bumi. Geohidrologi, ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, persebaran, dan keberadaan air yang ada di bawah tanah. Glasiologi, ilmu yang mempelajari tentang es, glacier atau yang berkaitan dengan es. Limnologi, ilmu yang mempelajari tentang danau. Patomologi, ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi, baik melalui saluran atau tidak melalui saluran. Oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Inilah salah satu contoh gambar dari hidrosfer. Secara umum, hidrosfer terdapat beberapa lapisan yang diartikan sebagai lapisan air terhadap permukaan bumi. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa perairan tersebut memiliki contoh adalah sebagai berikut. 1. Lautan adalah salah satu unsur yang terbesar pada perairan di planet bumi, sebagai air asin pada lautan. 2. Air tawar, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada air asin, karena memiliki tempat yang berbeda. 3. Air permukaan, sumber air permukaan termasuk danau, sungai, dan aliran permukaan pada tanah. 4. Air tanah. Air tanah membentuk sebagian kecil air tanah yang ada di pada bumi. 5. Air glacier. Air yang meleleh dari glacier pada permukaan bumi. Dari adanya proses kondensasi tersebut, uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air yang bergelombor di udara ialah sebagai awan. Awan tersebut makin lama makin padat sehingga titik air akan bergabung satu sama lain untuk membentuk tetesan air yang akan jatuh kemudian ke bumi sebagai hujan. Itulah yang menyebabkan terjadinya hujan. 2. Air hujan yang jatuh pada permukaan bumi tersebut sebagian akan meresap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Sebagiannya lagi mengalir di permukaan bumi dan juga sebagian lagi akan menguap. Air tanah tersebut akan keluar menjadi mata air serta mengalir menjadi sungai menuju ke laut maupun ke danau. Unsur hidrologi. 1. Angin merupakan sesuatu yang menentukan sebuah kekuatan temperatur udara dan kondisi uap air di suatu tempat. 2. Awan merupakan kumpulan dari beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak dan juga merupakan bagian dari inti kondensasi. 3. Air tanah merupakan sesuatu air yang bergerak di dalam tanah yang memiliki beberapa lapisan batu pasir yang disebut dengan istilah aquifer. Sedangkan air tanah yang bergerak di dalam retakan batuan disebut air celah. Evaporasi merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya perubahan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. 5. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. Jenis hidrosfer. Dari beberapa penjelasan di antara maka hidrosfer juga terdapat beberapa jenis dan dibedakan menjadi 3 bagian adalah
A. Perairan sungai. Perairan sungai merupakan air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut, sehingga air sungai lebih besar yang bersumber dari limpasan dari mata air tanah. Pada umumnya, air sungai dapat mencapai lebih banyak terdapat karena hal ini disebut creek dan wadi. Pada saat hujan karena banyak meresap ke dalam tanah dari permukaan air laut kembali ke atmosfer. B. Perairan laut. Perairan air laut merupakan air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Hal ini meliputi semua air yang berada pada laut. C. Perairan darat. Hidrosfer. Perairan darat merupakan air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi serta berbagai air yang ada di sungai atau danau. Pengertian siklus hidrosfer. Hidrosfer dikenal juga sebagai siklus hidrologis. Pengertian siklus hidrologi menurut definisi dari para pakar menyatakan bahwa pengertian siklus ini merupakan perputaran air bumi yang mempunyai jumlah tetap serta selalu bergerak dalam suatu lingkaran peredaran. Siklus air daur hidrologi. Siklus tersebut terjadi diakibatkan pengaruh sinar matahari. Matahari tersebut memancarkan suatu energi panas ke seluruh permukaan bumi, sehingga terjadilah suatu penguapan air dari sungai, danau, rawa, laut, serta juga samudera. Uap air tersebut bergerak naik ke tempat yang lebih tinggi dan juga suhu udara akan makin rendah, sehingga uap air tersebut disebut akan mengalami suatu proses kondensasi. Kondensasi disebut juga pengembunan, merupakan perubahan wujud dari benda ke wujud yang lebih padat, seperti ialah gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi tersebut terjadi pada saat uap didinginkan menjadi cairan. Namun tetapi dapat juga terjadi jika sebuah uap itu dikompresi, yakni tekanan ditingkatkan menjadi cairan, mengalami kombinasi dari pendinginan serta kompresi. Di tempat yang tinggi, pada daerah beriklim dingin atau sedang pada musim dingin, uap air tersebut dapat langsung membeku menjadi salju disebabkan karena mengalami proses sublimasi. Satu, kondensasi merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan. Uap disebabkan adanya pendinginan atmosfer. 2. Presipitasi merupakan sesuatu yang berbentuk cairan yang berasal dari atmosfer, kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. 3. Runoff merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es atau salju, sehingga akan meresap ke dalam tanah, tidak termasuk runoff. Biasanya hal tersebut terjadi pada suatu tempat-tempat tertentu pada dataran tinggi. 4. Tubuh air merupakan bagian yang paling rendah di permukaan bumi yang dapat menampung air. Tubuh air tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan lain sebagainya. Perairan laut. Laut adalah massa air asin yang mengenangi sebagian besar permukaan bumi. Berdasarkan kedalamannya, wilayah laut dapat dibedakan menjadi 4, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona basial. Batas wilayah laut di Indonesia diukur 12 mil dari garis dasar sesuai dengan deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Biota laut di Indonesia antara lain rumput laut, mangrove, dan ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Pencemaran air laut dapat dicegah dengan melakukan upaya konservasi laut, yaitu konservasi ekosistem pantai dan konservasi hutan mangrove. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan
Puslitbang, Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.